merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dari jurusan Teknik Geologi angkatan 2017. Pada kali ini saya sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Namun KKN kali ini berbeda daripada KKN sebelumnya. Dikarenakan adanya wabah COVID-19, KKN kali ini dilakukan secara mandiri atau bisa dikatakan di kampung halaman masing-masing. Untuk tempat tinggal saya saat ini, saya berada di Kota Semarang, Kecamatan Pedulungan, Kelurahan Tlogomulyo, Jalan Selomulyo Mukti Barat, nomor 95, RT 5, RW 9. Dan untuk berikutnya saya akan menampilkan profil dari Universitas Diponegoro sendiri. Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip juga kini telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas. Dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli, Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Jadi untuk fase selanjutnya yaitu membahas mengenai permasalahan yang ada di wilayah kampung halaman masing-masing. Jadi untuk permasalahan di wilayah saya atau di Kelurahan Tlogomulyo, dari hasil survei yang saya lakukan dan dari hasil observasi pada minggu pertama pelaksanaan KKN, sebenarnya ada banyak permasalahan. Namun untuk KKN kali ini saya hanya akan mengangkat dua permasalahan. Permasalahan pertama yaitu mengenai kurangnya kesadaran warga, kewaspadaan mengenai lingkungan sekitar. Masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Saya masih banyak melihat warga Kelurahan Tlogomulyo yang bepergian keluar rumah tanpa menggunakan masker. Lalu untuk permasalahan yang kedua yaitu dikarenakannya adanya wabah COVID-19, pemerintah meliburkan siswa sekolah dan mengganti sistemnya menjadi belajar online atau belajar di rumah. Namun, untuk sistem belajar online sendiri masih banyak siswa-siswa yang ada di Kelurahan Tlogomulyo masih kurang paham mengenai sistemnya, sehingga pelaksanaan belajar mengajar di rumah tidak berjalan dengan lancar. Demikian dengan orang tuanya yang bisa dikatakan masih kurang paham mengenai teknologi, jadi tidak bisa mengajari anaknya secara optimal. Maka dari itu, dari permasalahan yang tadi saya sebutkan, saya membuat program kerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang diharapkan nantinya untuk warga di sekitar Kelurahan Tlogomulyo bisa merasakan dampaknya, dan juga untuk tujuan akhirnya agar rantai penyebaran COVID ini bisa teratasi. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke dalam potensi wilayah. Jadi jika dilihat dari potensi positifnya terlebih dahulu, untuk wilayah saya di Kelurahan Tlogomulyo seperti sumber daya alam, tidak ada sumber daya alam yang bisa dieksploitasi untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti minyak, tambang, mineral ataupun yang ditambang itu tidak ada di wilayah saya. Jika dilihat dari potensi negatifnya, ada beberapa potensi bencana seperti banjir. Namun akhir-akhir ini di wilayah saya sudah jarang banjir dikarenakan adanya pembuatan saluran baru
dan pembersihan saluran secara rutin. Untuk potensi bencana lainnya seperti gunung api, tsunami, dan gempa bumi hampir atau sangat jarang terjadi atau bahkan tidak ada di wilayah saya. Namun untuk potensi positif mungkin saja. Wilayah saya ini sangat cocok untuk digunakan untuk berdagang karena ada satu jalur yang dilalui banyak kendaraan, sehingga jika ada yang berdagang di sana pastinya akan membuat banyak pengunjung untuk membeli dagangan tersebut. Untuk potensi lainnya seperti usaha UMKM atau kerajinan, di sini tidak ada. Untuk potensi seperti peternakan atau pertanian, di sini juga sangat jarang sekali atau hampir tidak ada dikarenakan semua lahannya mungkin sudah dijadikan perumahan. Untuk masalah peternakan sendiri juga sudah sangat jarang ditemui. Mungkin saja dikarenakan cuaca di wilayah saya sendiri ini cukup panas sehingga tidak cocok digunakan untuk bercocok. Jadi program pertama yang saya pilih yaitu bertema tentang sistem informasi untuk COVID-19. Untuk produknya yang saya buat berupa peta persebaran COVID-19 di Kecamatan Pedurungan. Tujuan saya memilih program ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang persebaran COVID-19 di daerah Kecamatan Pedurungan. Nantinya saya harapkan pada masyarakat akan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga lebih mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Hal ini bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja, namun hal ini juga demi kebaikan kita semua. Hal pertama yang saya lakukan yaitu saya mencari informasi mengenai kasus COVID-19 yang ada di Kecamatan Pedurungan. Nantinya saya akan bagi 3 daerah, yaitu daerah yang memiliki tingkat kerawanan rendah, sedang, dan tinggi. Untuk tingkat kerawanan rendah, saya akan masukkan daerah-daerah yang memiliki angka kasus kecil seperti 1, 3. Sedangkan untuk daerah yang memiliki kerawanan sedang akan saya masukkan daerah yang memiliki kasus dengan nilai sekitar 8-10. Sedangkan untuk daerah yang memiliki kerawanan tinggi akan saya masukkan ke dalam daerah yang memiliki kasus sekitar di atas 10. Saya akan membuat peta menggunakan software ArcMap atau ArcGIS. Nah, ini progres dari pembuatan peta persebaran COVID. Nah, pada layar tersebut ini adalah peta dari Kecamatan Pedurungan ya. Nah, Kecamatan Pedurungan itu terdapat beberapa kelurahan, yaitu ada Logomulyo yang saya tempatin sekarang, ada Pedurungan Tengah, dan kelurahan lainnya. Ini sudah saya warnai sesuai tingkat kerawanannya. Setelah ini adalah masuk ke tahap layouting. Ya, jadi inilah hasil akhir dari peta yang saya buat. Di peta ini tersimpan informasi yaitu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi hingga rendah. Dilihat dari jumlah kasus. Jadi kalau yang kasusnya tinggi di satu kelurahan tersebut, saya beri warna merah atau dalam artian tingkat kerawanan terhadap COVID itu tinggi. Sedangkan kalau kasusnya sedikit akan saya beri warna kuning. Setelah ini peta ini akan saya print dan juga bisa saja saya tempelkan di dinding pos ataupun saya share melalui media sosial. Yang saya alami itu hampir separuh lebih kok. Terlalu banyak. Harus ada orang di luar dari RT. Nah, kalau sekarang gini, ini kan saya mau verifikasi dan validasi warga miskin Kota Semarang. Yang notabene saya sudah punya datanya itu di Kemensos sana sekitar 400. Itu tetap sudah tak validasi, saya sudah tahu bahwa di situ ada yang sudah mampu, ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal. Pindahnya ora tidak ingetin, pindahnya ora aku jundunge, rayune ning ndi, apa wis pindah, apa piye, apa ning kayangan saya ndak tahu. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
hari sekali. Tapi waktu itu pas saya nggak proses produksinya sore malam. Terus sebenarnya itu proses untuk ini pisau untuk potong daging. Bikin itu kan kalau Ini kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa namanya? Saya Mas Alfandi Adam Sada Saputra, saya dari warga RT 2 RT 11. Ya. Ya ini Mas, saya mau sedikit bertanya-tanya Mas. Iya. Apa yang Mas rasakan, dampak apa akibat adanya wabah COVID sendiri ini? Yang saya rasakan itu yang pertama ya, itu kepada ekonomi saya. Semua perekonomian di dalam pekerjaan saya itu menurun penghasilannya. Nah, saya memiliki usaha yaitu bimbingan belajar, bimbel usaha gitu Mas, seperti les privat gitu. Ya, sejak adanya virus COVID itu, langsung semua murid pada untuk memberhentikan les dulu, dan itu langsung terujuk ke saya yang kurang penghasilan. Dan saya merasa ya sangat kekurangan akibat COVID sendiri. COVID ini. Oh ya Mas, kan saat ini mahasiswa Undip sedang melakukan kegiatan KKN ya Mas di Kelurahan Telogomulyo. Untuk tanggapan Mas Alfandi sendiri bagaimana? Tanggapan saya itu ya anak-anak yang sedang KKN sini sangat membantu dan bermanfaat lah bagi lingkungan sini, baik kegiatan di lingkungan RT, RW maupun di lingkungan kelurahan Mas, kalau saya Mas. Oh iya, seperti itu ya Mas. Ya. Kalau buat Mas Alfandi nih, harapan kedepannya bagaimana Mas? Tentang harapan saya itu semoga kedepannya sudah kembali semula, sudah tidak ada pandemi seperti ini, perekonomian juga kembali lagi, dan saya harap rezekinya bisa seperti semula lagi. Oh ya udah Mas, mungkin segitu aja, cukup sekian. Terima kasih Mas. Iya Mas.